Yang berbahagia pemangku hajat manaqib pada malam hari ini, Ibu Hajar Fatimah. Semoga beliau beserta keluarga besar senantiasa mendapatkan kejembaran rahmanya dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib. Ikhwan ahwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Saya berjanji tadi subuh untuk sisa pembahasan kita tentang fungsi daripada sholawat itu akan diberikan pada malam hari ini, insya Allah. Untuk sekedar mengingatkan kembali, akan saya kerucutkan bahwa orang paling bahagia nanti itu di akhirat maksudnya, itu adalah orang yang namanya itu akan langsung dipanggil oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tersebut eh, bernama Fatimah, langsung dipanggil namanya. Fatimah, ta'ala ihina. Fatimah sini loh. Fatimah ini langsung menghadap kepada baginda Rasul. Kemudian Fatimah ini nanya kepada Rasul, ya Rasul, dari mana kau tahu namaku Fatimah? Rasul memberikan penjelasan, siapa saja yang membaca sholawat dan dimanapun ia membaca sholawat itu, aku bisa mendeteksi siapa orang itu. Nabi Muhammad kan sudah tiada, dalam artian kan sudah 1447 tahun yang lalu. Sekarang kita masih ada di dunia ini. Meskipun begitu, itu bisa mendeteksi. Begitu ya. Jadi pentingnya membaca sholawat. Kemudian, di antara manfaat sholawat adalah seperti diungkap di dalam bacaan-bacaan pembuka doa. Jadi pada waktu kita berdoa, bukan ideal. Memang sudah satu paket harus dibuka dengan membaca sholawat terlebih dahulu. Yang paling umum, sholawat yang dibaca adalah sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Tentu min jami'il ahwali wal afat. Jadi fungsi yang pertama yang tadi subuh saya sampaikan, tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu akan diselamatkan dari berbagai macam kesulitan, galau, hal-hal lain yang tidak mengenakan badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa taqdila nabiha jami'al hajat. Fungsi sholawat yang kedua adalah bahwa dalam hidup kita kan ini kita penuh dengan kebutuhan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan masalah, dan lain sebagainya. Malah kalau Abah itu pernah menyampaikan, kalau sholat kita harus bawa masalah supaya bisa selesai. Begitu. Bukan berarti kita harus mengingat masalah, tetapi justru dengan berzikir hobi kepada Allah Subhanahu wa taala, efek positif daripada kita melaksanakan amalia sholat itu sendiri adalah untuk bisa mengatasi berbagai persoalan hidup. Sholat kan tujuannya juga adalah untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diakui. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Toha ya, surat Toha ayat yang ke-14. Innani anallah. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku. Ibadah kepadaku. Fa'budni. Wa aqimi sholat li zikri. Dan dirikanlah sholat untuk berzikir kepada aku. Gitu. Nah ini nih yang kedua. Nah ada tiga lagi ya. Ada tiga lagi. Ada lima. Ada lima dalam bacaan sholawat mujiat. Yang ketiga adalah watu tohiru nabiha min jami'is sayyi'at. Fungsi daripada sholawat yang kita baca adalah
wa tutahhiruna, mensucikan biha dengan sholawat itu minjami sayiat segala kesalahan. Kalau dilihat daripada redaksi kalimatnya begini, kalau ternyata memang apa ya, eh, diri kita ini kotor, jadi itu fungsinya adalah untuk membersihkan. Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan bersih, dengan kotor, tidak ada, gitu ya. Karena apa, kalimatnya adalah waktu tohiruna, mensucikan. Jadi berbeda antara membersihkan dengan mensucikan. Jadi kalau kalau membersihkan berarti ini kita ini apa sih, diri kita ini masih kotor. Gitu ya. Nah ini dianggapnya kita ini udah bersih, tetapi belum suci dalam artian perlu untuk penyempurnaan. Kira-kira semacam begitu. Persis seperti tujuan utama diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nah, di dalam gramatika bahasa Arab itu kan kalau yang namanya innama kan ada tuh hasrin. Ada tuh hasrin itu melokalisasi masalah. Jadi hanya ini. Artinya begini, aku kata Nabi hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hmm. Menyempurnakan akhlak kan yang tadi pada apa, pada manqabah keempat gitu ya. Apa artinya? Jadi karena tugas utama Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak, kita ini tentunya akhlaknya akhlak umat gitu ya. Kita ini berarti sudah punya akhlak kita ini. Hanya belum sempurna gitu. Nah, kalau kita belum punya akhlak, itu kemudian baru kita dikasih akhlak, dididik ini. Kita ini akhlaknya udah punya, udah ada, hanya belum sempurna. Nah, nah kesempurnaan akhlak ini yang dibutuhkan, itu ya, yang dibutuhkan. Makanya kita perlu untuk mengetahui lawan-lawan kita, mengetahui kelemahan-kelemahan kita apa, supaya menjadi tantangan bagi kita dan bagaimana cara mengatasinya. Gitu ya. Waktu tohiruna biha min jami sayyi'at. Jadi kesalahan kita kan banyak. Kesalahan juga akan macam-macam bentuknya. Gitu ya. Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, dibuat tanda kutip aja ya, dalam dalam surganya surga mana, dunianya dunia mana, itu karena kesalahan. Iblis juga diturunkan, gitu ya. Tapi itu bukan hanya diturunkan, tapi dicemplungkan, macam-macam lagi itu istilahnya gitu ya. Nah ini kan berbeda, berbeda apa? Berbeda kesalahannya, berbeda kesalahan. Mungkin karena yang satu karena khilaf, yang kedua karena menentang. Menentang apa? Menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Kalau malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sujud kamu, semuanya sujud. Nah, tapi ada yang enggak sujud, illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia termasuk kategori orang kafir, iblis itu. Gitu ya. Aba, enggan. Nabi pernah mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku itu masuk ke surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Jadi ada juga yang enggak mau. Ini ada yang enggak mau. Yang enggak maunya itu nanti kita bicarakan. Gitu ya. Tapi dalam Al-Quran dikatakan wastakbar. Jadi kelemahan ataupun sumber bencana bagi iblis adalah karena dia istikbar, karena dia adalah takabur, karena dia adalah sombong. Gitu ya. Itu fungsi. Bagaimana caranya supaya sifat-sifat yang sejauh ini belum sempurna pada diri kita, termasuk adalah aba wastakbar itu yang kadang, bukan kadang-kadang, sering ada pada diri kita, itu bisa disempurnakan. Nah, ini karena memang untuk menyempurnakan dalam arti waktu tohiruna biha itu eh, bukan bukan masalah fisik gitu ya. Kalau masalah fisik kan kotor ya. Kalau yang namanya kotor kan dibersihkan. Ya, kalau apa namanya kulit kita penuh dengan apa namanya keringat dan sebagainya kan tinggal dibersihkan pakai sabun. Nah, ini bukan bukan dibersihkan tapi waktu tohiruna. Jadi yang kotor adalah bukan masalah fisik tapi masalah mental, masalah hati. Hati kan satu dari empat
apa namanya, instrumen tubuh manusia itu yang menjadi sumber kemiskinan. Menjadi sumber kemiskinan apabila hati kita itu sendiri ternyata nggak pernah ingat kemana-mana, ingatnya hanya iri kepada orang lain. Hmm. Kalau hati kita merasa iri terus kepada orang lain, kita punya tetangga ganti gorden, malah kita muriang, sakit, panas dingin. Itu orang iri. Orang iri. Kita juga kadang-kadang jadi objek iri orang lain gitu ya. Karena apa? Karena kita terlalu sering diomongin orang, diomongin dari belakang. Gak usah sakit hati kalau diomongin dari belakang, berarti kita adanya di depan. Kalau ngomong kan harusnya kan di depan. Yang ngomongin kita kan nggak ada yang berani di depan. Ngomonginnya di belakang. Kalau ngomongin di belakang berarti kita ada di depan. Jadi kita sebenarnya unggul, gitu ya. Itu yang ketiga, waktu tahiru nabiha min jami. Yang keempat, watar fa'un nabiha indaka a'la darajat. Untuk meningkatkan, menaikkan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik ini. Yang menarik pada hari Sabtu tanggal 13 September kemarin, Pangarsa Abah Aos menyampaikan hikmat ilmiah itu di apa namanya di Jagat Arsy gitu ya. Talqin zikir itu adalah untuk memanusiakan orang. Memanusiakan orang artinya yang belum ditalkin itu masih orang statusnya. Tapi kalau sudah ditalkin bukan orang lagi tapi jadi manusia. Nah, watar nabiha indaka a'la darajat, manusia juga punya beberapa tahapan, punya beberapa tingkat gitu. Makanya kalau kita ke mall, kita ke hotel, kita ke bandara, itu kan lantainya lebih daripada satu. Jadi ada tiga alternatif tangga apabila kita ingin naik posisi. Kalau di kalau di Mekah yang saya tahu gitu ya, itu kan hampir nggak ada hotel kurang dari 10 lantai, hampir nggak ada. Yang minimal 10. Artinya kalau kita naik ke lantai 10, lantai 15 dan sebagainya, itu tangga pertama yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan tangga manual. Menapaki anak tangga satu-satu. Dari sana sampai dari lantai satu ke lantai dua saja umumnya ada 10 ya 10 anak tangga. Itu kalau sampai ke lantai 15 itu berarti kali 10 150 anak tangga. Tapi kalau di mall itu kita nggak usah ribet harus menapaki anak tangga meskipun ada. Kita tinggal dulu nanti ya apa namanya berdiri di satu tempat kemudian diantarkan oleh tangga itu ke lantai yang lebih tinggi. Itu namanya eskalator. Gitu ya. Tapi ada lagi, kita tinggal masuk ke dalam suatu ruangan, kamarnya ditutup, pintunya ditutup, kemudian kita tinggal mijit tombol yang ada di situ. Kita mau 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 naiknya ke lantai berapa? Lantai 10 tinggal pijit aja angka 10. Itu namanya lift. Di dalam bertoriko, eh, tangga yang kedua dan tangga yang ketiga nggak dipakai. Dalam bertoriko nggak ada eskalator. Dalam bertoriko tidak ada lift. Semuanya harus menggunakan tangga manual. Makanya di dalam Bertoriko tidak dikenal sebutan apa namanya senioritas nggak ada. Oh aku ditagih sejak tahun 80 nggak ada urusan. Apalagi nggak ngamalin, tidak mengamalkan, tidak melakukan amalia nggak ada manfaatnya gitu ya. Makanya tidak ada jam terbang kalau di dalam Bertoriko itu. Ada orang yang apa namanya baru ditalkin saat ini langsung bisa diangkat dari wakil talkin memang harus apa itu bukan satu dua orang yang begitu. Dan itu saya menyaksikan sendiri. Karena apa? Karena diangkat dari wakil talkinnya di sebelah saya duduknya. Itu pernah Profesor Mahmud ya waktu itu menjadi rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di ruang kiswah di Masjid Abah di sana di Sirimaras. Itu di sebelah saya. Jadi saya tahu persis. Jadi saya orang duluan yang paling pertama tahu bahwa beliau diangkat dari wakil talkin. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi manusia itu sendiri itu merupakan satu sebutan, satu panggilan
itu karena sudah ditalkin. Karena sudah ditalkin, maka disebut sebagai manusia. Ada tahapannya kalau ingin menjadi yang baik, menjadi lebih baik. Ada tanggalnya. Dalam Al-Quran sendiri kan manusia diungkap dengan menggunakan 5 istilah. Yang pertama Anas. Dalam Al-Quran Anas itu artinya manusia. Malah ada satu surat diberi nama surat Anas. Surat manusia. Itu bercerita tentang manusia. Hanya kalau manusia diungkapkan dengan menggunakan kata Anas, itu yang diomongin di dalamnya adalah masalah biologis. Zuyina linas syahawat minan nisa. Ayat 14 surat Al-Imran. Laki-laki diberi kecenderungan untuk mencintai perempuan, lawan jenis. Itu biologis yang kedua. Yang kedua, manusia naik dikit gitu ya. Sudah nggak ngomongin lain yang demikian. Namanya al-insan. Al-insan itu derajat itu. Derajat. Apa kalau insan fi ahsani taqwim. Enggak ada yang lebih ganteng, enggak ada yang lebih cantik selain daripada manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Itu sudah menyangkut kepada masalah psikologis. Makanya al-insan asal katanya nasia. Nasia artinya lupa. Waktu mendengarkan ceramah hikmat ilmiah, kita ngerti tentang ilmu. Bubar saja, lupa lagi semua. Normal yang namanya manusia. Supaya apa? Supaya besok subuh itu ngaji lagi. Hadir lagi, nanti diulang lagi terus dan sebagainya. Nah ini malah di dalam Al-Quran ada satu surat. Ya. Ada satu surat namanya surat Al-Insan. Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. 30 ayat. Itu jadi khususiat. Dalam artian, kalau Nabi itu melaksanakan sholat subuh hari Jumat, itu rakaat yang pertama, Ba'da Fatihah yang dibaca adalah Alif Lam Mim Tanzil. 30 ayat juga. Gitu ya. Pada rakaat yang kedua yang dibaca adalah surat Al-Insan. Kalau kita kan bermusyrik kepada pengusaha Abah, awas. Di mana Abah aja gitu yang nyuruh gitu. Apa? Surat Al-Duha. Kemudian yang kedua surat Al-Insyirah. Gitu. Nah, setelah menjadi manusia, ada lagi derajat naik dikit namanya Al-Bashar. Mengapa Al-Bashar? Karena ini yang status ini yang apa yang bisa eh, memanfaatkan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 110 daripada surat Al-Isra. Maaf, surat Al-Kahfi ya, bukan Al-Isra, surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liqa arabi fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Begitu. Jadi tidak setiap orang pada saat memperingati Maulid Nabi itu bisa mengambil manfaat tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Karena yang diuraikan juga hanya laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Ayatnya kan belum selesai. Mestinya liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Siapa yang bisa mengambil manfaat sosok Nabi Muhammad sebagai teladan? Yang pertama adalah yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa mengambil manfaat daripada keteladanan Rasul? Sebab orang yang mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Allah, itu pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Ada proyeknya, ada programnya, gitu ya. Nah, program ini adalah yang sedang kita amalkan sehari-hari. Itu untuk bisa mencapai kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah wazakarullaha katsira. Orang nggak zikir nggak bisa mengambil manfaat. Itu hanya sebagai sebagai seremonial melulu gitu ya, hanya sebagai upacara memperingati itu tidak mampu untuk merubah kondisi yang ada pada diri. Itu adalah yang keempat. Watar fa'unabiyya indaka ala darajat. Dari Bashar ada lagi tingkatannya. Itu menjadi Bani Adam. Itu banyak dalam surat Al-A'raf, ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Gitu. Kalau manusia diungkap dengan menggunakan istilah Bani Adam, itu berarti manusia sudah lebih baik daripada makhluk yang lain. Bukan hanya bentuk fisik, tapi amalia. Tapi nilai-nilai yang ada pada ruhani dia itu sendiri, itu jauh meninggalkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Malaikat saja kan imannya tetap. Nggak ada yang nambah kan malaikat imannya.
Artinya malaikat kalau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, semuanya sujud. Dan nggak akan bangkit sampai kapanpun sebelum Allah yang meminta dan Allah memerintahkan supaya bangkit daripada sujud. Nah, manusia itu Bani Adam itu bisa kadang-kadang nggak usah ngomongin masalah tanggal muda kadang-kadang naik tanggal tua kadang-kadang turun nggak usah begitu manusia itu biasanya begitu bergantung hati gitu ya. Nah, yang terakhir dari Bani Adam ada lagi satu tingkatan itu bernama abdun subhanallah asra bi abdihi. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah sampai pada derajat abdun yang sudah sampai pada derajat abdun adalah guru agung kita yang mulia Pangsabar radhiyallahu anhu pada sasir. Dari mana kita tahu? Karena apa yang disampaikan oleh Pangsabar itu nggak ada pamrih sedikit pun. Abah tidak tahu apa. Abah tidak punya apa-apa. Abah tidak pengen apa-apa. Padahal segala apa-apa ada di Abah. Itu namanya abdul yang begitu. Itu ya. Coba datang ke Pangresa Sokba. Kita perhatikan. Punten ini tanda kutip. Ini fakta ini. Banyak orang yang memberikan sesuatu. Sebut saja umpamanya memberikan amplop. Apakah Abah pernah tahu isinya? Kan nggak pernah. Hmm. Mau kecil, mau gede, mau tebal, mau tipis, begitu terima langsung dimasukin ke tempat yang lain. Abah nggak pernah, nggak pernah. Karena apa? Karena dia orang lain yang ditugasi untuk itu. Hanya Abah memerintahkan kepada petugasnya. Kalau ternyata memang uang yang diberikan kepada penguasa Abah itu kotor, maka wajib untuk dibersihkan dengan cara dicuci terlebih dahulu. Air yang cucian kotor dibuang, kemudian apa namanya uang itu menjadi bersih tapi masih basah, disetrika dan jadi kinclong lagi. Gitu. Itu makanya Abah pernah mengatakan tidak ada yang paling berguna dalam kehidupan. Saya sempat mikir karena saya juga termasuk yang hadir pada waktu itu. Apa yang berguna? Abah masuk ke dalam kamar. Begitu keluar ternyata ini yang paling berguna. Ternyata Abah membawa setrika. Ini untuk apa? Untuk menyetrika uang yang kotor. Gitu. Harus kita hormati uang itu. Gitu. Kalau uang lecek saja berarti kita sudah tidak menghormati, tidak menghargai. Gitu ya. Nah, yang terakhir fungsi daripada sholawat adalah uh, apa? Itu wa watarpona bainda wa tuballiguna bi arsul ya. Akan mengantarkan kita sampai kepada aqsal goya, tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah bertemu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya adalah yang mengantarkannya adalah sholat. Nah, dengan begitu besarnya manfaat membaca sholawat itu sendiri, maka Abah mengatakan bahwa sholawat Bani Hashim merupakan king of sholawat. Sholawat itu banyak, tapi ada yang rajanya. Rajanya adalah yang disebut king of sholawat adalah sholawat Bani Hashim. Kalau dalam kondisi sangat genting, tanda kutip genting, sangat dibutuhkan, nggak perlu membaca sholat Bani Hashim, nadanya seperti apabila kita menunggu datangnya waktu sholat maghrib. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Itu menunggu waktu sholat. Tapi setiap akhwat dianjurkan untuk membaca sholat Bani Hasim 1681 kali sebelum tidur. Kalau membaca sholawatnya semacam begitu, itu menjelang subuh baru nyampe 1681. Makanya dibacanya dengan menggunakan ada perang. Allahumma sholli ala Nabi Hashim Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala Nabi itu sampai 1681. Kalau sudah selesai, langsung tidur. Jangan buka HP lagi. Begitu apiknya pengesahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat.
Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak perlu kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersa Abah Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirruh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.